Pemirsa, jembatan penyeberangan orang di Mampang, Jakarta Selatan ini nyaris roboh usai ditabrak truk bermuatan alat berat crane. Selain membahayakan pengguna jalan, badan truk yang tersangkut di bawah JPO ini memicu kemacetan panjang, terutama di saat jam sibuk berangkat dan pulang kerja. Pemirsa, proses pembongkaran dan juga evakuasi jembatan penyeberangan orang atau JPO yang berada di Jalan Kapten Tendean, Jakarta Selatan hingga saat ini masih berlangsung. Tadi kedua jalur, baik itu yang menuju ke arah Blok M maupun menuju ke arah Pancoran, sempat ditutup secara total karena proses pembongkaran yang dilakukan oleh pihak kepolisian dari Polres Jakarta Selatan bersama dengan Dinas Bina Marga. Kini untuk arah yang menuju ke Pancoran perlahan sudah kembali dibuka dan dapat dilalui oleh kendaraan baik itu roda 2 maupun roda 4. Jembatan penyeberangan orang di Jalan Tendean Mampang, Jakarta Selatan sebelumnya nyaris roboh akibat ditabrak truk pengangkut kren. Insiden bermula dari sebuah truk yang melintas dari arah Bogor menuju proyek pembangunan di Kejaksaan Agung. Namun ketika hendak melewati JPO, badan truk tersangkut jembatan. Posisi truk yang tersangkut di tengah jalan sempat memicu kemacetan panjang di sekitar wilayah Mampang. Gubernur Jakarta Pramono Anung memastikan insiden itu dipicu dari kelalaian sopir. Pengemudi truk membawa alat berat dengan ketinggian yang melebihi kapasitas hingga berakhir menghantam jembatan penyeberangan orang. Sebelumnya petugas berupaya mengevakuasi truk dari bawah JPO. Suasana tegang sempat mewarnai proses penarikan truk yang disaksikan oleh pengguna jalan. Evakuasi dilakukan dengan sangat hati-hati agar besi-besi JPO tidak berjatuhan dan menimpa warga. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, satu keluarga pemotor yang ditabrak truk pengangkut air mineral di Cirebon, Jawa Barat ini menyisakan cerita tragis. Setelah ibu dan bayinya tewas, sang ayah yang kritis di rumah sakit tidak bisa bertahan dan meninggal. Sementara anak pertama masih dirawat dan kehilangan kedua orang tuanya. Tiga Satlantas Polresta Cirebon melakukan olah TKP kecelakaan tragis yang merenggut nyawa satu keluarga pemotor di tanjakan Gronggong, Jalan Raya Cirebon. Dari hasil pemeriksaan di lokasi, polisi menemukan sejumlah masalah pada truk, mulai dari masalah pada rem hingga ban gundul. Kondisi jalan yang menurun dan berat beban berlebih membuat truk hilang kendali, terguling dan menabrak warung serta satu keluarga pemotor. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Korban sang ibu dan balitanya meninggal di lokasi kejadian. Sementara ayah dan anak pertama dievakuasi ke rumah sakit dalam kondisi kritis. Usai beberapa jam perawatan, sang ayah tak bisa bertahan dan meninggal. Sementara anak pertama masih dalam perawatan, namun kehilangan kedua orang tuanya dan menjadi yatim piatu. Untuk korban yang meninggal kemarin 2 orang, kemudian disusul oleh bapaknya sore hari meninggal dunia, sedangkan yang putrinya yang masih siswi SD SMP itu masih di dalam perawatan di Rumah Sakit Gunung Jati. Sopir truk masih diperiksa polisi dan terancam pidana berat. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toy Skandar, iNews melaporkan. Pemirsa, Jakarta terus berbenah dengan memperbaiki jalan-jalan utama yang mulai rusak. Salah satunya di Jalan Kebun Sirih, Jakarta Pusat. Pembetonan jalan membentang sepanjang ratusan meter. Bagaimana dampaknya terhadap arus lalu lintas, terutama di jam sibuk pagi hari? Berikut laporan Givo Marisko. Pemirsa, saat ini saya sedang berada di Jalan Kebun Sirih, Menteng, Jakarta Pusat, di mana sedang berlangsung proyek pembetonan dari Provinsi DKI Jakarta yang mengakibatkan arus lalu lintas mengalami kepadatan. Dari pantauan kami di lokasi, dari dua jalur di bagian tengah di Jalan Kebun Sirih dari arah Tanah Abang menuju Tugutani untuk saat ini sementara ditutup, tidak dapat dilewati oleh kendaraan, yang mana dari 4 jalur yang tersedia saat ini hanya bisa dilalui oleh 2 jalur yang mengakibatkan adanya kepadatan dan juga perlambatan dari arus lalu lintas sendiri. Kepadatan kendaraan juga terlihat dan tampak dari depan gedung Bank Indonesia menuju gedung DPRD Provinsi DKI Jakarta. Meski demikian, petugas dari Dinas Perhubungan bersiaga di lokasi proyek ini untuk memastikan arus lalu lintas berjalan dengan baik.
Dari Dinas Bina Marga sendiri juga menjelaskan bahwa proyek ini akan dilaksanakan sepanjang 345 meter yang dimulai dari Wisma Penta menuju gedung BNPB Republik Indonesia. Proyek ini sendiri juga telah berjalan dan berlangsung secara bertahap dimulai dari tanggal 12 Juli 2026 dan ditargetkan akan selesai pada September 2026. Sementara itu dari Dinas Perhubungan sendiri juga memastikan bahwa tidak akan ada rekayasa dari lalu lintas dan juga pengalihan dari arus lalu lintas, namun dihimbau untuk para pengendara agar lebih antisipasi untuk adanya perlambatan di perjalanan sendiri. Dari Jakarta, Givo Morisco, Pandu Priyo, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa, diduga karena dendam dirundung di sekolah. Seorang siswa kelas 12 di Madrasah Aliyah Negeri di Kota Padang nekat merakit bom dan meledakannya di ruang kelas. Pelaku pasrah saat ditangkap tim Densus anti teror. Tim gabungan Gegana Polda Sumatera Barat dan Polresta Padang menyisir setiap sudut sekolah usai laporan ledakan bom rakitan di sebuah ruang kelas Madrasah Aliyah Negeri 3, Kota Padang. Petugas melakukan sterilisasi dan mengamankan sisa bahan peledak serta 2 bom rakitan di kamar mandi dan sebuah tas. Sementara seluruh siswa telah dievakuasi keluar gedung sekolah. Menurut siswa, ledakan disertai asap putih terjadi saat jam belajar dan membuat geger seisi sekolah. Namun tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Minta petunjuk dengan Angkatan Laut, rupanya itu bom. Seperti apa bentukannya, Pak? Persis seperti aki motor. Aki dibungkus atau terbungkus dengan lakban. Dengan lakbannya. Posisinya di bawah meja atau di dalam meja, Pak. Meja di atas meja. Di atas meja. Ya. Dari keterangan pihak sekolah, bom dirakit dan diledakkan oleh seorang siswa kelas 12 berinisial R. Pelaku diduga merupakan korban perundungan di sekolah tersebut dan kini telah diamankan polisi. Setelah dicek, diselidiki, ada siswa yang berinisial L karena rasa dendam, rasa tertekan, karena sering dibully oleh temannya, sehingga yang bersangkutan ingin meluapkan emosinya dengan melakukan hal tersebut. Polisi masih melakukan penyelidikan dan aktivitas sekolah dihentikan sementara. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, pelaku teror bom di SD Negeri 15 Rengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan ini ternyata merupakan salah satu wali murid di sekolah tersebut. Meski hanya iseng, pelaku ditetapkan sebagai tersangka dan terancam pidana paling singkat 3 tahun. Pelaku teror di SD Negeri 15 Rengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan ditangkap tak lama usai kejadian. Pelaku berinisial MY ditangkap di rumahnya yang berada tak jauh dari sekolah. Bahkan MY merupakan salah satu wali murid dan sempat menjemput anaknya pulang saat ada teror bom. Kepada polisi, pelaku mengaku hanya iseng mengirimkan pesan ancaman bom. Namun polisi tetap menangkap dan menetapkan MY sebagai tersangka. Sebuah ponsel milik pelaku juga disita sebagai barang bukti. Pelaku menjalani tes kejiwaan dan terancam pidana paling ringan 3 tahun. Sementara itu, Selasa pagi aktivitas belajar di SD Negeri 15 Rengseng Sawah berlangsung normal. Para siswa baru menjalani MPLS dengan lancar, namun sejumlah aparat Polres Jakarta Selatan pasti berjaga memberikan pendampingan. Teror bom diterima saat guru dan seluruh siswa tengah melakukan upacara bendera. Usai penelusuran 4 jam, tim Densus anti teror tak menemukan bom dan benda berbahaya. Dari Jakarta, Rizky Falupi, iNews melaporkan. Pemirsa, kisah hidup Heru Baskoro, putra dari Sayuti Melik, tokoh yang dikenal sebagai pengetik naskah proklamasi kemerdekaan RI, menjadi perhatian publik. Meski jadi putra seorang tokoh bangsa, Heru dan istrinya ini tinggal di rumah kontrakan dengan kondisi memprihatinkan. Inilah Heru Baskoro, putra Ari Sayuti Melik, salah satu pejuang kemerdekaan Indonesia sekaligus pengetik naskah otentik proklamasi.
Bersama istrinya, Heru tinggal di sebuah rumah kontrakan petak dengan sewa 500.000 per bulan di Bojong Menteng, Kota Bekasi, Jawa Barat. Meski putra seorang pejuang bangsa, kehidupan Heru tergolong memprihatinkan. Hidup berpindah tempat kontrakan dan kesulitan ekonomi. Tak ada barang mewah, hanya kasur lantai, kipas angin dan koper berisi pakaian. Wah, pindah-pindah. Sempat di luar negeri katanya? Pernah di metro. Saking nunggu cari tempat dulu, kita di metro dulu. Kondisi Heru terungkap oleh seorang relawan kemanusiaan. Hingga akhirnya Pemda setempat mendatangi rumah kontrakan dan membawa Pasutri Lansenik ke Setra Pangudi Luhur Kementerian Sosial di Bula Kapal Bekasi untuk mendapat bantuan. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, sportivitas dalam olahraga pencaksilat ini tidak tergambar pada aksi kelompok Jawara Silat di Grobogan, Jawa Tengah. Mereka justru terlibat bentrok dengan warga sekitar hingga menyebabkan sejumlah kendaraan rusak. Kamera pengawas merekam sekelompok orang yang diduga anggota perguruan silat Pagar Nusa sedang mengamuk di sebuah warung kopi. Kelompok ini juga tertangkap kamera mengambil ponsel warga yang tertinggal di meja karena lari menyelamatkan diri. Tidak hanya itu, satu unit sepeda motor juga ikut dibakar massa pada malam itu. Bentrok antara warga dengan anggota pencak silat Pagar Nusa pecah di Desa Menduran, Grobogan, Jawa Tengah. Pemicu kerusuhan berawal ketika warga Desa Menduran sedang memasang umbul-umbul. Tiba-tiba pemilik motor yang dibakar melihat rombongan mengendarai motor ugal-ugalan. Kelompok orang yang diduga anggota perguruan silat itu kemudian masuk ke dalam gang dan membuat onar. Perlawanan datang dari warga yang tersulut emosi hingga akhirnya aparat turun tangan. Kasus ini kini ditangani pihak kepolisian. Dari Grobogan, Jawa Tengah, Rustaman Nusantara, iNews melaporkan. Pemirsa, ada-ada saja kelakuan pengendara di jalanan yang bikin geleng-geleng kepala. Di Surabaya, Jawa Timur, seorang pemotor nekat berkendara di atas rel kereta. Sementara di Cianjur, Jawa Barat, pengendara mobil ini nekat melintas di jembatan yang hanya boleh dilewati motor dan pejalan kaki. Video ini viral dan bikin geleng-geleng kepala. Sebuah minibus penuh penumpang nekat melintasi jembatan gantung di Kecamatan Cikadu, Cianjur Selatan yang hanya diperuntukkan untuk motor dan pejalan kaki. Meski roda mobil tepat berada di ujung sisi jembatan, tapi pengemudi tetap nekat melaju. Diduga gara-gara ingin mempersingkat jarak tempuh sampai di tujuan. Dari biasanya 2 jam kalau lewat jalan biasa, menjadi 1 jam dengan melewati jembatan gantung. Tak hanya membahayakan keselamatan pengendara, jembatan khusus motor ini juga rawan rusak karena kelebihan beban akibat dilewati mobil. Ada lagi aksi berkendara yang membahayakan. Seorang pemotor dengan santainya melaju di atas rel kereta api aktif di kawasan Sidotopo Lor, Surabaya. Aksi pemotor yang terekam CCTV ini diduga untuk mempersingkat perjalanan meski jelas-jelas membahayakan. PT KAI menghimbau masyarakat untuk tidak main-main beraktivitas di sekitar jalur rel, karena tak hanya membahayakan diri sendiri, tapi juga mengancam perjalanan kereta api. Tim Liputan iNews melaporkan. Dugaan malpraktik rumah sakit baru-baru ini menjadi sorotan publik. Di Labuan Batu, Sumatera Utara, keluarga pasien mengamuk karena rumah sakit diduga menelantarkan pasien hingga meninggal dunia. Lalu di Bogor, Jawa Barat, dugaan malpraktik ini berujung mediasi oleh kepala desa. Rumah Sakit Umum Daerah Rantau Prapat malpraktek, menangani pasien tidak beres. Pasien sudah menggap dari tadi, ditinggal oleh perawatnya. Ini perawatnya ini perawatnya ini. Seorang keluarga pasien RSUD Rantau Prapat mengungkapkan kekecewaan mereka pada pihak rumah sakit. Lewat rekaman video, pihak keluarga mengatakan rumah sakit diduga lalai menangani salah seorang kerabat mereka hingga menyebabkan pasien meninggal. Menjawab video yang beredar di masyarakat itu, pihak rumah sakit mengatakan bahwa pasien tiba dalam kondisi sesak nafas dan langsung ditangani petugas. Hasil pemeriksaan menunjukkan pasien memerlukan tindakan cuci darah darurat. Sebelum tindakan tersebut dilakukan, tim medis terlebih dahulu harus menstabilkan tekanan darah pasien yang masih tinggi.
Manajemen RSUD Rantau Prapat kemudian membantah tudingan bahwa pasien ditinggalkan tanpa penanganan, karena seluruh prosedur penanganan pasien telah dilakukan dengan benar. Di Bogor, Jawa Barat, sebuah rumah sakit digeruduk keluarga pasien yang emosi. Masa menduga telah terjadi malpraktik hingga menyebabkan kerabat mereka yang masih balita meninggal akibat ditelantarkan. Kalau nggak diginiin, nanti akan datang selanjutnya orang yang sakit ke situ nanti terulang lagi, Bu. Kenapa? Pihak rumah sakit melaporkan saya ke Kapolsek atas apa? Perampasan STNK. Saya balikin STNK, kembalikan nyawa anak saya. Meski sempat memanas, pertemuan pihak rumah sakit dan pasien berakhir damai. Kesepakatan antara kedua belah pihak tercapai lewat mediasi oleh aparat kepolisian dan pemerintah daerah. Dari Labuhan Batu dan Bogor, Randi Kurniawan dan Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang karyawati di sebuah bengkel mobil di Tangerang Selatan, Banten layak mendapat penghargaan. Berkat kesigapannya, ia berhasil menggagalkan pencurian barang berharga milik pelanggan bengkel. Dia, seorang karyawati di sebuah bengkel mobil di Tangerang Selatan, Banten, tak mengira akan menjadi sosok pahlawan bagi seorang pelanggan pada hari itu. Dengan keberaniannya, ia berhasil menggagalkan pencurian barang berharga dari sebuah mobil yang sedang diservis. Kamera pengawas merekam dua pelaku yang sudah membagi tugas. Satu orang berusaha mengambil barang berharga di dalam mobil yang diperbaiki, sedangkan pelaku lainnya menunggu di luar sambil mengamati situasi. Dia yang sudah memperhatikan gerak-gerik pelaku langsung berteriak saat seorang pelaku mengambil tas dari dalam mobil. Intinya lebih peduli dengan lingkungan sekitar aja sih Pak, gitu. Apalagi kan di area kita kerja juga kan Pak, itu kan pasti mempengaruhi juga, maksudnya ada sama keamanan diri kita sendiri juga gitu. Meski pelaku berhasil melarikan diri, barang berharga korban masih bisa diselamatkan. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Fasilitas umum seharusnya dijaga dan dirawat demi kepentingan bersama. Namun di Jalan Gunung Sahari, Sawah Besar, Jakarta Pusat, sekelompok orang justru mencuri kamera pengawas yang terpasang di jembatan penyeberangan orang. Ulah sekelompok orang ini tidak pantas untuk ditiru dan seharusnya ditindaklanjuti secara serius. Dengan memanfaatkan situasi sepi, sejumlah pria bekerja sama mencuri kamera pengawas yang terpasang di jembatan penyeberangan orang di Jalan Gunung Sahari, Sawah Besar, Jakarta Pusat. Berdasarkan rekaman CCTV, pelaku beraksi pada pagi hari. Hanya dalam waktu singkat, seluruh pelaku berhasil membawa kabur kamera CCTV milik Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik DKI Jakarta. Meski belum ada laporan resmi dari pihak terkait, namun Polres Metro Jakarta Pusat tetap akan memburu seluruh pelaku. Jembatan penyeberangan orang atau JPO merupakan fasilitas umum yang disediakan untuk memudahkan warga, khususnya para pejalan kaki saat menyeberang. Kamera CCTV dipasang untuk memantau pergerakan di lokasi dengan tujuan mempersempit ruang gerak pelaku tindak kejahatan. Namun, kini justru kamera pengawas itu yang ikut menjadi sasaran pencurian. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, banjir menyebabkan ratusan ekor ular termasuk kobra berbisa lepas dari peternakannya di Hangzhou, China dan menggigit sejumlah warga hingga meninggal. Dan pemirsa, informasi ini sekaligus menutup seputar iNews. Saya Anita Dewi dan kru yang bertugas undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Sekitar 900 ekor lebih ular termasuk ular berbisa menyerbu Hangzhou, China usai banjir melanda wilayah ini. Menurut media setempat, sebagian besar ular yang lepas akibat banjir pada tanggal 6 Juli lalu tidak berbisa. Namun beberapa ditemukan berbisa seperti misalnya ular kobra. Sejak peternakan ular hanyut disapu banjir, sejumlah video yang menunjukkan ular di dalam perumahan viral di media sosial. Ular-ular bahkan merayap pada dinding rumah. Pemerintah telah membentuk tim pemburu untuk menangkap ular-ular ini. Namun di sisi lain warga juga diminta agar tidak menangkap ular dengan tangan kosong. Tim Liputan melaporkan.